yang dimana saya berawal dari kampus ingin mencari makan ke daerah Sudayana, itu jalan kaki. Nah, setelah saya jalan ke kampus, dari kampus saya jalan ke daerah Sudayana itu jalan kaki. Nah, setelah itu saya mau makan di sana kan, bawa uang 10.000. Ya akhirnya makan. Nah, makan saya. Setelah saya makan di sana, Pak, saya pengen pulang karena saya jalan kaki kan capek. Nah, saya berusaha untuk minta tolong ke orang untuk nganterin. Nah, yang dimana saya mau minta tolong sama orang itu berawal dari minta tolong sama orang, tapi orang itu tidak bisa. Nah, terus akhirnya saya minta tolong ke perempuan Niki. Ke cewek ini saya minta bantuan. Terus saya bilang ini, Mbak, bisa nggak minta tolong anterin ke kampus? Bisa, dia bilang. Nah, dia setelah itu bersedia dia nganterin, dia masukin laptop, Pak. Nah, setelah dia masukin laptop, jalanlah barengan ke parkiran. Nah, jalan parkiran, setelah kita jalan parkiran, digoncengan saya digonceng. Nah, jalan terus ke kampus itu seret. Tapi tidak ke kampus larinya, Pak. Diputer-puterin saya di Islamic Center di depan ini 3 kali seret. Nah, saya kan tidak berani nanya karena orang sudah bantu kan. Kurang enak lah, saya udah syukur-syukur dibantu, tapi saya diam aja. Nah, diputar-putar, balik arah lagi, Pak, ke tempat suatu penginapan itu atau homestay itu. Tapi enggak sih saya berani ngomong apa-apa. Saya enggak ada uang posisi, Pak. Nah, terus seketika dia yang bayar. Dia yang bukain pintu. Dia yang semua-muanya lah gitu. Nah, akhirnya saya diam dan enggak bisa ngelawan, Pak, karena keadaan saya seperti ini. Nah, saya hanya pasrah gitu. Nah, setelah itu saya singkat aja, setelah saya sampai di homestay itu, dia yang bayar kepada orang itu 50. Nah, terus dia yang buka pintu, masuk dah, disuruh saya sama dia masuk, dia juga masuk, dia di depan kan. Nah, saya ikutin dari belakang, masuk dia juga. Nah, terus saya masuk, ditutup pintunya, Pak, sama dia. Nah, tiba-tiba saya kaget, Pak, seperti baju celana saya dibuka. Mau ngelawan, nggak bisa. Kalau saya ngelawan kan posisi pasti akan malu saya karena saya dibuka semuanya, telanjang itu. Nah, akhirnya saya diam aja, terus dia di atas saya, dia yang gituin saya, dia yang buka semua-muanya. Nah, setelah dia buka semua-muanya itu, dia yang bersihin lagi. Setelah itu dah berhubung itu dia yang bersihin lagi, dia yang nyuciin, dia masangin baju dan balik ke kampus. Tapi sebelum balik itu dia gini, Pak, setelah dia di kamar itu kan dia pakai baju, pakai celana, saya dipakein juga baik-baik aja, terus dia nelpon temannya. Saya nggak tahu dia nelpon siapa pertamanya. Nah, di mana dia gini, halo, kamu di mana ini, saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu saya di Islamic Center. Dia bilang gitu. Saya nggak bisa berhenti sebelum kamu berhenti di sana, dia bilang gitu. Tak kira ada urusan apa atau apa, kan nggak ada curiga atau gimana. Dan saya juga kelemasan itu, Pak. Kayak capek gitu karena udah gitu itu, udah nggak bisa ngomong apa-apa dah. Kayak mental saya gimana dah gitu. Nah, balik dah langsung. Seret. Nah, tetapi lagi balik itu ke tempat hal yang sama, Islamic Center itu diputar-putar lagi saya selama 3 kali. Terus dia bilang gini, HP-nya kan di helmnya itu ditaruh. Kamu di mana ini? Saya sudah di Islamic Center. Saya tidak bisa berhenti sebelum kamu berhenti duluan, dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia muter-muter lagi kan. Nah, muter-muter dia sekitaran 3 kalian. Nah, setelah dia muter-muter, nah, pas yang kedua kalinya, yang keempat limanya tuh disuruh berhenti kamu duluan baru saya bisa berhenti. Nah, akhirnya dia jawab udah berhenti. Nah, ketemulah sama 2 cowok. Nah, yang 2 cowok ini udah berhenti, saya tidak kenal. Saya nggak kenal, nah tiba-tiba cewek ini berhenti di belakang yang cowok ini Islamic Center itu, seret berhenti. Nah, terus dia ngeliat sekelilingnya yang cewek ini kan kayak orang berinteraksi biasa. Saya diam, tak kira dia mau ada urusan dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, dah kayak kemak-megan tuh, kayak diam tuh. Nah, singkatnya seketika tiba-tiba, Pak, seret meluk si cowok itu. Nah, langsung yang satu cowok itu mutuh, cekrek pas lagi pakaian saya yang diviralin itu dah, yang baju biru itu, cekrek di foto. Nah, langsung seketika kayak kejadian sesuatu. Nah, terus yang cowok dia bilang, kenapa kamu naik di sini? Apa alasan kamu naik di sini? Ya, Pak, mohon maaf sebelumnya, saya minta tolong diantar ke kampus, kok jadi begini? Dia bilang gitu. Nah, singkatnya bilang, saya laporin kamu nanti, dia bilang yang cowok itu kan. Yuk, laporin dah, dia bilang gitu. Saya tidak ada ngapa-ngapain. Terus dia bilang gini, cewek ini nyaut dia berbicara, kita tidak bisa ngelaporin dia, kita tidak punya bukti, dia bilang gitu. Nah, udah gitu peluk-peluk, udah ngomong apa barangkali. Nah, jalanlah ditinggal saya.
bertiga sama yang dua nih, yang cowok ini gonceng cewek, yang satu Pak sendiri. Nah ketika saya mau ngomong kenapa motor saya udah ditinggal duluan Pak gitu. Selama perjalanan ada nggak komunikasi dengan dia? Nggak ada Pak, saya hanya minta tolong di kampus saja gitu, minta tolong diantar ke kampus. Nah tapi kan karena saya bingung, pertama itu dia diputer-puterin 3 kali, saya diam aja gitu. Motoran tidak bisa, mau loncat kan nggak mungkin gitu, otomatis luka nanti saya gitu. Berarti sepanjang perjalanan itu tidak ada sama sekali Tidak ada ya, apa-apa. nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Cuman yang saya sakitin itu malamnya tuh Pak, setelah apa namanya, setelah siang saya digituin itu, malam sama tidur saya lihat postingan dituduh gini, seorang mahasiswa memperkosa mahasiswi di teras Udayana yang duduk di sendiri, dia bilang gitu. Ada kan di yang itu. Terus lagi beralih ke homestay. Nah lagi beralih sampai sekarang laporan ini dibilang pelecehan seksual atau kekerasan atau pemerkosaan. Nah sampai sekarang inilah itu kejadiannya Pak, sampai saya tidak bisa apa-apa. Nah jadi Niki, saya ingin berbicara, memohon kepada semua atau seluruh Indonesia atau yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan para menteri-menteri, saya mohon agar dibantu, karena terus terang saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak ngerti apa-apa. Nah terus saya juga tidak bisa dikasih keluar. Sekarang ini saya ditahan selama 20 hari, diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Keluar sedikit katanya ditangkap, dia bilang. Sama ini polisinya, ya keluar sedikit ditangkap, dia bilang gitu. Nah saya ditahan sampai sekarang, saya ditahan selama 20 hari. Iya, tahanan rumah, disuruh diam di rumah, jangan keluar, dia bilang gitu. Gitu, ya saya turutin, tapi saya mohon untuk secepatnya kasus ini bisa berhenti. Saya capek disiksa. Saya pinginnya itu biar bisa berinteraksi seperti semula, yang dimana saya adalah seniman Pak, saya pemain gamelan. Nah saya juga apa namanya, ingin mudah-mudahan setelah selesai kasus ini saya bisa memotivasi orang-orang di luar sana untuk semangat, dan mungkin kalau bisa saya pingin sangat bertemu sama yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, yang dimana agar saya pingin banggakan bahwa Indonesia punya kesenian yang bagus, dan melainkan bukan karena siapa yang memainkan, tapi karena orang berjuang, Indonesia itu berjuang gitu, yang dimana saya pingin lihatin ke Pak Presiden Prabowo saya bisa main gamelan dan ingin mengisi acara di acaranya Pak Presiden itu. Saya ingin ketemu, yang dimana saya ingin kasus ini selesai biar bisa saya kuliah lagi, biar bisa saya berinteraksi, biar bisa saya kesana kemari gitu. Tapi sebelum sudah selesai itu, pernah nggak yang cowok maupun cewek pernah nelpon minta uang atau apa? Tidak pernah Pak itu. Ya saya tidak punya nomornya, bahkan tidak pernah saling oper nomor gitu. Tahu Ya. sama si cewek? Tidak tahu Pak gitu. Pas itu tuh, terus lagi kagetnya saya di berita-berita tuh dibilang polisi 2 saya perkosa cewek. Itu yang dulu-dulu apa namanya, pacar-pacar saya itu dari mana dia dapat gitu, pacar-pacar saya tuh disebut-sebut gitu. Tapi pernah tahu nggak si cewek ini atau dia kuliah samaan atau? Enggak, saya enggak kuliah samaan, katanya dia di Unram anak Bima, dia bilang. Pas di polisi saya tahu itu gitu. Itu Terus dari kepolisian apa dia bilang? yang bilang apanya? Kayak ke abang itu sebagai Tahanan? Ya, saya ditahan selama 20 hari. Tunggu ke depannya kalau enggak bisa enggak ada apa-apanya lagi ditambah 40 hari, dia bilang gitu. Gitu. Ya. Pada saat proses pemeriksaan udah berapa kali pemeriksaan? Berapa kok? 5 kalian Pak. 5 kali. Ya, terus disuruh saya periksa apa sih, sosiologis atau apa itu. Ya, Psikologis. ya itu saya nggak ngerti gitu-gitu gitu. Selama proses pemeriksaan ada intimidasi atau bagaimana dari pihak? Intimidasi itu seperti apa Pak? Misalnya nekan Mas Agus untuk mengakui atau segala macam, ada? Itu ada Pak, karena mumpung di media saya berani ngomong, ada, karena masalah saya yang dulu-dulu sama mantan saya disebut-sebut dan diancam dengan bahasanya, dengan kejadian desa itu Pak. Kalau enggak, kamu berhak berjawab, saya bertanya gitu. Kamu enggak perlu ngantor polisi, kamu yang saya atur, dia bilang gitu. Gitu, yang anaknya ngomong, yang apa, sidik atau apa, bilang, ya kamu berjawab, saya bertanya. Gitu kan, saya tanya, yuk Pak, kenapa ini satu cewek bisa merembet ke semuanya, dia bilang gitu. Kamu hanya diam, berhaknya kamu menjawab, saya yang bertanya.
nggak usah kamu ngatur polisi, dia bilang gitu. Gitu. Karena sudah capek saya sabar, karena selama ini saya menuruti apa keinginannya Pak. Saya turuti dengan apa gitu, sampai saya kok bisa sekarang jadi 2 cewek, sedangkan 1 cewek aja bagaimana caranya saya, apalagi 2 Pak gitu. Logikanya di mana gitu. Bahasa intimidasi yang Mas Agus paling khawatirkan itu apa? Intimidasi itu napi nih Pak. Yang menekan Mas Agus dari penyidik. Itu dah yang apa namanya, yang desa ini gitu, yang dibilang kok bisa mantan saya yang dulu-dulu disebut-sebut atau orang lah gitu, disebut-sebut untuk mengaku sama orang, terus dipaksa. Dari mana dia tahu kok dia bisa kayak gitu gitu. Mas Agusnya dipaksa untuk ngaku. Iya, ngaku gitu. Untuk apa gitu, ke sana kemarin dicari yang dulu-dulu Pak, untuk apa namanya, untuk jatuhin saya gitu. Saya sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat melihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Itu yang membuat saya shock berat Pak sampai saat ini. Mungkin harapannya itu seperti apa? Ya, harapan saya semoga kasus ini cepat selesai, anak saya bisa beraktivitas seperti biasa, bisa melanjutkan kuliahnya, bisa dia keluar main gamelan seperti biasa. Itu Pak, saya mohon bantuannya kepada semua pihak yang terkait, mungkin bisa membantu anak saya biar bisa bebas. Itu aja yang mohon Pak.